Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh membuka minggu yang baru bersama dengan Engkau dalam pujian dan penyembahan. Kami tahu Engkau bertahta di atasnya. Saat ini Engkau hadir untuk berbicara kepada kami. Mari Tuhan, biarlah karya-Mu semakin nyata atas kami. Berbicaralah Tuhan dan ajar kami supaya kami dapat menangkap dan mengerti. Pekerjaan Roh-Mu sendiri yang akan memperjelas, sehingga bukan perkataan manusia yang kami dengar, tetapi pekerjaan Roh-Mu. Engkau, kata-kata-Mu sendiri yang akan berbicara kepada kami. Dan kami mau menyikapi semua Tuhan dengan kerinduan yang dalam untuk belajar daripada-Mu. Mari Tuhan, pewahyuan-Mu, pengertian yang daripada-Mu, hikmat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Baik buat saudara-saudara yang di sini maupun yang mengikuti streaming. Dalam 2 hari ini ada sebuah perenungan di dalam hati saya ketika seorang teman saya yang sudah cukup lama saya kenal datang ke rumah saya di hari Sabtu yang lalu. Saya mengenal dia lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan kemudian dia pindah keluar kota dan beberapa tahun ini dia kembali ke Cirebon. Ketika saya mengenal dia, kondisi keuangannya dia sedang dalam keadaan gak baik. Anak-anaknya masih kecil, keuangannya tidak baik. Tetapi dia adalah orang yang dijamah Tuhan dan melayani Tuhan. Keluarga ini melayani Tuhan, suami istri melayani Tuhan. Tapi keadaan ekonominya itu lagi morat-marit, gak karuan. Terus setelah sekian lama saya bergaul bersama melayani dan saya tahu dia adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Dia sangat belajar firman, bukan tidak belajar firman, dia belajar firman. Kemudian dia pindah. Beberapa tahun belakangan dia datang kembali ke kota Cirebon ini. Kemarin hari Sabtu dia datang. Dan saya tahu bahwa keadaan ekonominya juga tidak berubah. Tapi saya tidak tahu sejauh apa karena kami sudah tidak dekat lagi. Nah, hari Sabtu yang lalu dia datang ke rumah saya. Ada beberapa poin yang dia mau katakan kepada saya. Yang pertama dia cerita tentang kondisi dia. Buat saya miris sekali. Dia cerita, anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Tapi ada 2 anaknya yang sekarang ini sedang dirawat. Harus minum obat dan biaya obatnya itu mahal. Sudah berkeluarga dua-duanya. Dan sekarang yang menjadi tanggungannya adalah cucu-cucunya. Dia bukan orang yang bodoh. Dia pinter bisnis, dia punya keahlian banyak, dia punya potensi yang banyak. Tapi dia cerita, itu yang menjadi renungan saya selama 2 hari ini. Dia bilang begini, anak saya yang besar, yang tadinya menopang ekonominya, sudah marah. Karena uangnya hanya untuk anak-anak dan cucu-cucunya yang harus dia tanggung. Dan tidak mau kasih uang lagi. Mama harus biarkan dia supaya dia dewasa. Bagaimana saya membiarkan di depan mata saya kalau dia lagi kumat lah ya. Mentalnya itu benar-benar gak bisa komunikasi, gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan ada cucunya. Dan dia bilang begini, Ina tahu sekarang ini untuk makan saya. Kalau saya harus mau nyeplokin telur saja. Terkadang saya gak bisa beli 1 kilo telur pun. Saya belinya setengah kilo. Untuk beli beras saya ngecer. Kadang 2 kilo. Kalau ada uang saya 3 kilo. Itu poin pertama dia cerita. Yang kedua, dia memang membawa barang-barang untuk dia belajar, dia jual gitu, jualan. Dia tawarkan. Yang ketiga, dia cerita tentang firman. Dia mendalami tentang akhir zaman. Dia cerita bagaimana
Tuhan mau datang mempersiapkan kita sebagai mempelai-mempelai. Luar biasa yang dia renungkan. Yang dia ceritakan pun saya tangkap. Dan saya tentu terima sambil merenungkan. Semua oke. Tapi ketika dia pulang, yang saya tidak pernah mengerti adalah Tuhan, kenapa lebih dari 30 tahun yang lalu hidupnya tetap sama. Repotnya soal duit. Bahkan ketika anak-anaknya sudah menikah, harusnya dia sudah enak. Tapi tetap punya beban yang sama, kesulitan yang sama. Saya terus berdoa, Tuhan. Saya tahu Tuhan itu selalu benar. Tapi di mana nggak tepatnya keluarga ini. Selama 2 hari setelah dia pulang itu, saya terus bergumul tentang keluarga ini. Bukan mau ngorek-ngorek ya, tapi maksudnya saya ingin tahu Tuhan. Sebenarnya apa sih? Mungkin bukan cuma keluarga ini, banyak keluarga Kristen juga begitu. Yang ngalami gak pernah mentas gitu loh. Dari kehidupan yang bisa ada dalam kelegaan. Saya menemukan satu ayat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kejam juga ya, suruh menjauhkan. Tapi ini soalnya di atasnya itu cerita tentang keadaan dunia di akhir zaman. Ada orang yang penfitnah, pembohong, pencuri dan sebagainya. Tapi ada satu kalimat di ayat 5 ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya membaca di terjemahan The Passion Translation. Dikatakan begini, tetapi realitasnya mereka itu tidak melakukan dengan kuasa Tuhan. To do with God's power. Dia melakukan tapi nothing. Jadi tidak melakukan. Realitinya they want nothing to do with God's power. Dikatakan. Jadi yang dikatakan memungkiri kekuatannya adalah ketika dia menjalankan ibadahnya, dia itu tidak pernah mengambil kuasa Allah di dalamnya. Saya tidak sedang menghakimi orang itu, tapi ini yang saya renungkan. Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan kita tahu banget hidup di dalam Tuhan itu, Tuhan bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau sementara ini dia bilang begini sama saya, ibu ini bilang sama saya, hanya kemurahan Tuhan yang menyanggupkan saya bertahan. Betul, saya percaya kekuatan Tuhan. Tapi kekuatan Tuhannya itu masa 30 tahun terus Tuhan tidak merubah, hanya sekedar bertahan saja. Saya merenungkan ini. Seringkali ibadah kita hanyalah sebuah rutinitas, sebuah liturgi, kegiatan yang terus menerus sama. Dan kita tidak menyadari ada God's power, ada kuasa Tuhan yang harus ada di dalam hidup kita ketika kita beribadah. Ya, saya ke gereja, saya baca firman, saya ikut PW, saya doa di taman, saya ngalami supranatural. Selesai? Tapi kita tidak pernah memakai itu menjadi sebuah kekuatan dan kuasa. Hidup kita itu seperti mata uang. Di satu sisi rohani, tapi di satu sisi jasmani. Nggak ada kan di sini yang cuma baca Alkitab saja, terus tiba-tiba nasi dateng, duit dateng. Tidak. Tapi sisi itu melekat. Artinya apa? Rohani dan jasmani itu tidak bisa dipisahkan. Saya sempat bicara dengan ibu ini sedikit karena saya belum dapat ayat ini ya. Cuma saya sedikit ngomong membicarakan mengenai itu. Dia bilang, tapi saya sudah pusing, saya sudah lakukan semua, bisnis apapun saya sudah kerjakan, dan semua tidak ada hasilnya. Yang hasilnya adalah saya tetap dalam kekurangan.
Saya nggak bisa panjang lebar karena saya belum dapat ayat ini. Tapi kita ketika merenungkan kekuatan ibadah kita, yang pertama di dalam ibadah kita berdoa, kita bekerja, itu juga ibadah. Kita praise and worship, kita ikut dalam kegiatan-kegiatan melayani. Mungkin kita bagian properti, bagian Glorious Kitchen, bagian apapun juga. Ibadah kita itu harus ditandai ada sebuah produk dari kerajaan surga. Kita baca Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya makanan dan minuman itu bukan soal kerajaan Allah. Tapi yang terpenting di dalam kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu yang harus ada di dalam ibadah kita. Apakah ibadah kita itu benar-benar ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita? Yohanes 8 ayat 32 mengatakan demikian tentang kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hidup kita akan dimerdekakan. Hidup kita akan dilepaskan dari semua yang mengikat, semua yang menindas, semua yang sedang menjadi beban buat kita, keterikatan kita. Ayat 36 katakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi artinya sebenarnya dalam ibadah kita harus ada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan melepaskan kita dari kesulitan, dari kekurangan. Kebenaran itu akan membuat kita benar-benar merdeka, sehingga kita mengalami kelegaan. Saya percaya ibu yang tadi datang ke saya itu tidak punya kelegaan. Tiap hari dia harus mikirin bangun tidur, gimana ngasih transport cucu-cucunya, gimana harus bayar sekolah, gimana. Dan semua itu menjadi beban. Kapan merdeka? Di dalam ibadah kita, produk kerajaan Allah itu harus terlihat, yaitu kebenaran, damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 mengatakan demikian. Oh, damai kok, hatiku damai. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Artinya mungkin kita sedang menghadapi, bukan berarti kalau sudah merdeka kita nggak punya pikiran, nggak punya pergumulan, nggak punya persoalan. Pasti kita masih punya pergumulan, persoalan dan sebagainya. Tetapi semua itu tetap dihadapi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Satu ketika seorang ibu tiba-tiba menghadapi suaminya yang kolaps, kejang, pingsan di depan matanya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba begitu. Dia cerita, waktu itu saya kaget sekali. Saya berusaha bawa suami saya masuk ke kamar, tapi dia bilang begini, anehnya hati saya itu nggak panik. Biasanya kan orang ketemu begitu kan panik. Hati saya penuh dengan damai sejahtera. Saya telepon dokter, saya telepon Ibu Nani, saya telepon teman-teman untuk didoakan. Saya bisa tenang. Dari mana? Kita kan biasanya kalau kayak gitu kan jadi panik. Aduh gimana, mau ngambil gelas keliru sendok, mau ngambil apa, pokoknya kita jadi panik. Tetapi di dalam perjalanan ibadah kita harus ditandai ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seringkali kita baru terima, padahal terimanya hoax ya. Tapi kita terima aja udah panik. Aduh gini, terus segala ketakutan dikirim ke sana ke sini. Takutannya disebar supaya sama-sama takut, sama-sama panik. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah membekali kita ketika ibadah kita menghadirkan produk kerajaan Allah, maka sebenarnya ada damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus.
Dikatakan sukacita. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan demikian. Di ujungnya ya. Ujungnya aja. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi di dalam kehidupan ibadah kita ada sebuah sukacita karena Tuhan. Kita lagi kurang duit nih. Gimana saya bisa sukacita? Lagi buka cek. Gimana saya bisa sukacita? Tuhan nggak nyuruh sukacita karena kita nggak bisa bayar. Tapi Tuhan bilang sukacita karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan. Lihat, Tuhan itu perlindunganku, Tuhan itu pertolonganku, Tuhan itu Allah yang kuasa, Tuhan itu punya anugerah, punya kemurahan, Tuhan itu baik. Itu yang membuat kita bersukacita. Karena percayalah, sukacita yang karena Tuhan itu menjadi penjagaan buat hidup kita, perlindungan buat hidup kita. Kita tidak akan terkena bahaya. Ibadah kita adalah ibadah yang dipenuhi dengan produknya kerajaan surga. Yang pertama. Yang kedua, konten ibadah kita adalah 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi konten ibadah kita itu harus ada kuasa Allah. Kalau ibadah kita itu cuma pakai otak, kita belajar firman, oh dapat teori dari A sampai Z, bagus banget, tapi tidak ada kuasa yang bekerja di dalamnya, sia-sia. Kerajaan Allah bukan karena perkataan kita ngomong, tetapi karena kuasa. Jadi adakah kuasa di dalam ibadah kita? Adalah sesuatu yang ajaib. Sukot dikatakan bahwa masa penuaian dan masuk dalam kehidupan supranatural. Itu kuasa Allah supranatural. Tadi malam iseng saya dapat video. Tadinya saya mau lewati, tapi nggak tahu, penasaran kok saya coba ini apa isinya. Ternyata sebuah video yang menceritakan tentang itu loh, penggalian talenta tuh. Tapi ini di Amerika. Dan ada juri-jurinya, ada yang sedang diaudisi untuk nanti kan jadi juara. Ya seperti Indonesian Idol gitulah. Lagi diaudisi, lagi dipilih begitu. Jurinya itu, karena ini agak sedikit kepotong, cuma saya mereka, jurinya itu istirahat. Dan kemudian ada 4 juri kalau nggak salah. Salah satu jurinya ke belakang, ke toilet. Di sela-sela istirahat, ini yang hadir, ini saya lihat tuh ribuan, banyak sekali. Di sela-sela itu ada MC-nya itu mungkin untuk ngisi acara. Dia mau nunjuk orang suruh nyanyi. Jadi dia nggak ikut lomba, nggak ikut pemilihan. Tiba-tiba di tengah ribuan dia bisa nunjuk satu anak umur 11 tahun. Kamu nyanyi untuk ngisi acara. Dan ketika dia nyanyi, ternyata suaranya luar biasa. Sampai jurinya kaget, dan juri yang baru dari toilet ini datang. Siapa itu? Minta dipanggil. Akhirnya singkat cerita, anak itu naik di panggung dan anak itu menyanyi Amazing Grace dengan sangat luar biasa. Juri-juri berdiri kasih aplaus dan katakan, kamu gak usah ikut yang dari awal, kamu akan masuk final. Dan salah satu juri tanya begini, kamu memang sudah suka nyanyi? Iya, saya suka nyanyi. Di mana? Di berbagai event, dia bilang. Tapi tentunya event kecil ya, kalau di sini mungkin nyanyi di kampung, nyanyi di mana gitulah. Dia suka nyanyi, dia bilang. Oh iya. Dan kalau kamu dapat $1 juta, nah, karena ini potensinya luar biasa, jadi juri yang lain mengatakan, kalau kamu $1 juta, dapat $1 juta, kira-kira buat apa? Dia bilang, papaku, dia datang dengan papahnya berdua. Papaku sudah mengidap kanker 9 tahun. Berarti sejak dia umur 2 tahun. Aku akan ongkosi dia untuk berobat. Dan anak ini nangis terus panjang itu, dan suaranya luar biasa bagusnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dari sekian ribu, maka mungkin 10.000 lebih,
Kok ya satu itu bisa ketunjuk? Kok kebetulan juga yang suka nyanyi, yang biasa nyanyi itu manusia, apalagi Tuhan. Tuhan kita tidak perlu takut kita seolah-olah ngumpet ketutupan tiang, tapi Tuhan tahu dan dia bisa pilih ketika memang itu ada dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak perlu ngotot kita, karena kuasa Tuhan sendiri itu yang akan menghampiri kita. Tapi ketika apa? Ketika kita didapati, kita memang punya untuk dipercaya oleh Tuhan. Anak ini kok yang nggak dipilih pasti yang nggak bisa nyanyi. Ya ini pekerjaan kuasa Tuhan. Anak ini mungkin sudah bergumul, anak ini mungkin sudah berdoa, dan anak ini sudah mengembangkan potensi yang ada. Dia nyanyikan Amazing Grace. Dan memang anugerah yang ajaib itu turun di dalam hidupnya. Tuhan bisa kerjakan. Konten ibadah kita adalah kuasa Tuhan. Jadi apakah selama kita ini hidup ikut Tuhan, tidak pernah ngalami kuasa Tuhan? Oh ngalami Bu, ngalami. Ibu ini juga bilang ngalami. Tuhan, kuasa Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bertahan. Ya iya, tapi kalau nahannya terus kayak begitu ya capek atuh. Jadi ibadah kita selain kita hidup dalam produk kerajaan Allah, kerajaan surga, kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Namun hidup kita juga harus bertambah dan bertumbuh. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jangan lanjut dulu, baru ini dulu. Hidup kita itu mendengar apa yang Tuhan katakan enggak? Oh saya sudah bagi-bagi kok, saya sudah ikut melayani, saya sudah nyumbang, saya sudah kasih persembahan, saya sudah bantuin ini, bantuin itu. Tapi Tuhan bilang kalau engkau dengar suara Tuhan, disuruh enggak sama Tuhan? Terus melakukan dengan setia perintahnya. Seringkali banyak orang enggak setia, janji seenaknya enggak pernah nepati. Bahkan kalau ditanya kayak lupa sama janjinya. Kalau nggak ditanya seperti tidak pernah berjanji. Tapi bilang setia dalam segala perintahnya yang kusampaikan kepada hari ini. Kita lanjut ayatnya yang 11. Lompat aja nanti mau baca sendiri banyak. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Buah kandungan itu anak-anak. Dalam hasil ternakmu, harta kekayaan kita, dan hasil bumimu juga harta kita. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Lanjut, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau di sini memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi tujuan Tuhan itu kita akan jadi orang yang ngutangi, bukan orang yang utang. Lanjut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 13 tadi dibalik. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Senang sekali kita lagi baca itu. Aku akan jadi kepala. Tapi ingat tadi ayat pertama bilang, jika engkau baik-baik mendengar, melakukan perintahnya. Ya kalau belum itu ya nggak bisa ini jadi.
dan engkau tetap naik dan bukan turun. Apakah ibu tadi enggak lakukan? Saya pikir dia lakukan juga. Apakah dia tidak dengar? Saya pikir dia dengar juga. Tapi ada hal yang dia lupa. Bahwa ada kuasa Allah dan bukan kekuatannya sendiri yang dia lakukan. Jadi kalau kekuatannya sendiri itu sama seperti ayat 14 tadi. Mengikuti Allah lain. Allahnya siapa? Dia nggak nyembah siapa-siapa kecuali Tuhan Yesus. Allahnya adalah kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita bisa. Dia sudah coba berbagai bisnis, nggak bisa. Bahkan sekarang dia bilang, tekor, hidup saya tekor. Dan yang menjadi kekhawatiran dia adalah anaknya sudah memberhentikan untuk menopang. Karena marah, anaknya besar. Saya bilang, ketika saya merenungkan ini, seringkali kita udah bener lah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tapi ada satu sisi, yaitu sisi yang kita tinggalkan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita secara jasmani. Orang kalau sudah rohani banget, dia lupa bahwa jasmani itu kebutuhan yang Tuhan juga mau berikan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi semua keperluan kita loh, bukan keinginan kita. Keperluan kita apapun Tuhan bilang, aku akan memenuhi engkau. Seperti apa memenuhinya? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi artinya Tuhan itu punya standar kekayaan dan kemuliaannya. Yang pasti kita tahu kan kekayaan Tuhan seperti apa. Tuhan yang punya segala-galanya. Apa yang dia ngomong pasti jadi. Segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan kemuliaan Tuhan juga menyertai. Dan dia akan memenuhi keperluan kita itu. Loh kok saya gak ngalami? Nah, balik lagi tadi. Apakah kita mendengar perintahnya? Mengerti apa yang dia mau? Mendengar baik-baik firman dan kebenaran Tuhan. Apakah di dalam ibadah kita itu menarik produknya kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Atau sebaliknya kita marah-marah, kita bilang Tuhan itu gak adil, kita khawatir, kita takut. Sehingga tidak ada kebenaran yang memerdekakan kita. Ataulah kontennya itu perkataan kita yang pinter aja ngomong sama Tuhan. Pinterlah kita ngomong tentang firman. Tetapi tidak ada kuasa di dalamnya. Tidak pernah membiarkan Allah bertindak lebih dari pikiran kita. Ibu ini saya amati, dia orang yang pandai. Seringkali orang yang pandai itu tidak sadar. Tetapi dia merasa lebih pandai dari Tuhan. Tapi kemarin dia bilang, saya udah lakukan segala macam. Apalagi saya mesti lakukan? Nah itu sebenarnya dibalik omongan itu kan sedang mengatakan, Tuhan mana? Aku sudah mati-matian ngerjain. Apalagi yang mesti dilakukan? Seperti orang muda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Semua sudah aku lakukan Tuhan. Jualah apa yang ada padamu. Ya kalau ibu ini dijual, nggak ada yang dijual ya. Tapi artinya ada bagian yang Tuhan inginkan untuk dia mengikut Tuhan. Yaitu sisi di mana kita itu mengikuti yang Tuhan mau. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika dia menceritakan tentang firman Tuhan, kemudian ada satu yang dia katakan begini. Sekarang nih ya sudah bukan zamannya cari jiwa. Saya kaget. Jadi gak boleh cari jiwa. Kata saya gitu. Iya sudah gak zamannya. Sekarang ini adalah zamannya kita membangun diri kita sendiri untuk menjadi mempelai Kristus. Saya potong dia dan saya bilang begini. Kalau soal menjadi mempelai Kristus, pembentukan karakter untuk siap Tuhan datang. Itu mulai dari sejak kita terima Yesus. Bukan sekarang. Tapi sejak
sejak kita terima Yesus ada proses yang Tuhan mau kerjakan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi membawa berita sukacita tetap harus dikerjakan. Karena kita harus membawa sebanyak-banyaknya orang untuk kenal Tuhan. Dia tidak berkomentar. Tapi saya mau katakan, mari kita belajar untuk kekuatan ibadah kita adalah ketika kita mengisi ibadah kita di dalam produk-produk kerajaan surga dengan kuasanya dan mengalami pertambahan. Enggak jadi orang Kristen zaman dulu, sekarang dan selamanya sama terus. Tapi kita makin mengenal, makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Beberapa sudah tahu kesaksian ini, siapa orangnya sudah tahu. Tapi seorang bapak ini cerita. Ini salah satu daripada sebuah kehidupan dalam pertambahan. Yaitu dia itu punya anak. Anaknya sudah menikah, tapi kerjanya minta duit terus sama bapaknya. Mau bikin ini, papi modal katanya. Minta modal, ya nanti dibalikin lagi. Tapi terus gitu. Sampai satu hari bapaknya ini membaca dari Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tetapi aku tidak pernah melihat, kata Daud, anak cucu orang benar meminta-minta roti. Ketika membaca ini, lah anakku mintain duit aja. Dia bilang sama Tuhan, ini kehidupan sisi dari kuasa Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, ini firman ini kan kebenaran. Anak cucu orang benar. Saya adalah orang dari bagian yang sudah dibenarkan. Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Harusnya firman ini terjadi dalam hidup saya. Dan dia bilang, Tuhan, aku pengen firman ini jadi. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Anakku jangan minjemin duit terus. Karena ini kebenaran. Dan apa yang terjadi? Anaknya mendapat proyek banyak. Dan semua proyek-proyeknya itu ngasih uang muka DP. Sehingga anaknya gak perlu minta duit. Dan sejak itu tidak pernah minta duit lagi. Saya mau mengatakan itulah salah satu sisi dari kehidupan ibadah kita. Kekuatan ibadah kita adalah hidup dalam pertambahan. Bukan cuma rohaninya tapi jasmaninya juga dalam pertambahan. Wih, kalau gitu kita mesti jadi orang kaya. Bukan, kita semua adalah orang kaya. Cuma depositonya sukanya masih disimpan di surga. Tuhan akan cairkan pada waktunya. Kapan dicairkan? Waktu kita bisa dipercaya. Jadi kita harus hidup bertambah. Tuhan bilang kalau kamu dengerin aku dan firmanku dan kamu turuti perintahku, maka kamu itu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu itu akan naik dan tidak turun. Artinya hidup bukan rohaninya saja, pasti ditopang juga dengan jasmaninya kita naik. Mari kita renungkan sejauh apa kekuatan ibadah kita. Apakah ibadah kita sekedar mengikuti ritme sebuah liturgi atau kebiasaan, rutinitas. Tapi apakah di dalam ibadah kita ada kuasa Tuhan, ada kerajaan surga, ada kehidupan yang terus menerus mendengar, memperhatikan firman dan melakukannya. Itu sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah itu besar kuasanya sebenarnya ya. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan wajib harus bisa yang dinamakan mendapatkan kuasa itu ya. Karena firman Tuhan katakan besar kuasanya apabila dilakukan dengan segenap hati. Jadi ada persyaratannya. Jadi bagaimana sih caranya supaya ibadah itu kuasanya bisa kita nikmati?
kekuatannya bisa kita nikmati, bisa ada sesuatu manifestasi daripada ibadah itu, lakukan dengan segenap hati. Dimanapun juga engkau melayani Tuhan, dilakukan dengan segenap hati. Terutama kalau saat teduh, belajarlah lakukan dengan segenap hati. Jangan sekedar kejar setoran. Ya. Seringkali kita baca firman itu cuma kejar setoran. Wah, wajib baca 6 pasal, 7 pasal, 8 pasal, 10 pasal. Wajib. Ya. Terus tidak ada sesuatu dilakukan dengan segenap hati. Akibatnya aku sudah baca Alkitab, tapi kok nggak ada kuasa yang ada dalam hidup saya, kok seolah-olah gak ada manfaatnya. Nah, itu harus koreksi diri dalam kehidupan kita. Kenapa kuasa ibadah itu tidak bisa berlaku dalam hidup kita? Pasti ada kesalahan, bukan kesalahan dari pihak Tuhan, kesalahan dari kita. Karena firman tidak mungkin gagal. Firman itu adalah perkataan Tuhan, tidak mungkin gagal. Jadi yang gagal adalah saudara dan saya. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan kuasa ibadah. Itu akan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk awal daripada minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih tetap ada di tempat ini. Kami masih bisa mendengar firman-Mu, kami masih bisa mengisi cawan pujian dan penyembahan kami hari ini. Terimalah cawan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biar naik di hadapan hadirat-Mu, memenuhi Tuhan akan cawan pujian pada hari ini. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami merasakan dalam hidup kami bahwa setiap hari, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah memenuhi akan cawan pujian dan penyembahan kami. Sehingga benar-benar Tuhan, bangsa dan negara kami dapat diluputkan. Minimal Tuhan akan diminimalkan semua yang bakal terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa dimanapun juga saudara saat ini berada, mari kita berdoa sama-sama saudara. Tidak ada satupun orang yang tidak punya masalah. Masalahmu apa? Hari ini adalah waktu di mana kita minta kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, berbeban berat. Kalau saudara saat ini termasuk satu daripada itu, mengalami keletihan, mengalami sesuatu beban yang berat, mengalami kelesuan, datanglah kepada air hidup Yesus Kristus Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan mendengar doa saudara dan saya. Apapun yang menjadi masalah saudara, sakit penyakit, mungkin saudara merasakan dalam kehidupan, dalam keadaan kesesakan secara ekonomi, datang kepada Tuhan. Masalah keluarga, masalah apapun, tangan Tuhan terbuka untuk kita semua. Terima kasih ya Bapak, kami sangat percaya bahwa Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Mungkin orang lain bisa tertidur, tapi kami tahu Engkau tidak pernah tertidur. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mereka-reka sedemikian rupa, sehingga Engkau luputkan bangsa kami dari masalah-masalah yang berat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk dapat mengelola akan Indonesia ini menjadi suatu negara yang dientaskan dari kemiskinan. Engkau memberkati saat-saat ini. Kalau kami tahu bahwa masa kelimpahan akan berakhir tahun depan, biarlah masa-masa yang luar biasa ini Tuhan, kami mulai memasukkan akan gandum-gandum ke dalam lumbung untuk kami akan bagikan pada masa kesukaran. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Dan hari ini kami tetap datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh untuk hidup kami Tuhan. Berikan kepada kami hari ini daya tahan tubuh yang baru, kekuatan yang baru, sehingga tidak ada sakit penyakit apapun yang berani mendekati tubuh kami. Melainkan kami diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk dapat mencapai garis akhir daripada kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini ada pada mata kami, pada telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, inilah kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu yang berkenan di hati-Mu, mengikuti apa yang Engkau mau, untuk mendapatkan kekuatan daripada ibadah kami. Biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami Tuhan, supaya tangan dan kaki kami pada hari pertama dalam kami menjalankan semua kehidupan kami hari ini, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Apa yang kami kerjakan pasti berhasil bersama dengan Engkau. Engkau sudah menyediakan semua yang terbaik buat kami Tuhan, dan kami siap menerima semua berkat yang sudah Kau tentukan untuk kami terima. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.